Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum taqwa astagfirullah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Qasas. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ya. Dan Allah lah yang memilihnya. Makhluk tidak bisa memilih ya, dengan pilihan yang Allah kehendaki, tapi kita juga diberi kesempatan untuk memilih mengikuti hidayah atau tidak ya. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada dan apa yang dikeluarkan. Itu yang kita sudah sampaikan kemarin. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-70 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah, tiada ilah selain Dia. Baginya segala puji di awal atau di dunia dan di akhirat. Bagi Dia juga ada keputusan atau hukum, dan baginya semua dikembalikan. Jadi ayat ini mengingatkan lagi kepada kita, kalau pada saat itu kepada kaum Quraisy, bahwa tiada ilah selain Allah. Ya, tiada Tuhan lain selain Allah. Karena tadi disebutkan bahwa Dia mengetahui apa yang di dalam hati kita ya. Lahul hamdu, baginya segala puji. Pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena keteraturan yang diciptakan oleh Allah ya. Karena ada Mas Pras dan Kang Fajar ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Bagi Allah segala puji karena keteraturan yang Allah ciptakan, termasuk menciptakan manusia, memberikan pilihan kepada manusia. Dia mau mengikuti petunjuk atau dia mengikuti nafsu dan setan. Fil ula wal akhirah, di awal dan di akhir, atau di dunia dan di akhirat. Itu pujian hanya bagi Allah yang layak dipuji. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya kebijakan atau hukum atau penentu ya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Dia memberi hidayah pada yang Dia kehendaki. Ya, sebelumnya kita sampaikan bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu ingin supaya pamannya di hari-hari akhirnya mengucapkan kalimat thayyibah. Tapi di hadis tersebut tidak terjadi.
Karena memang penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberi hidayah kepada yang kita cintai. Kita pengen semua orang taklim misalnya, ngaji ataupun sholat. Ketika sudah diupayakan usaha-usaha mengajak dia, tapi tidak juga diterima, ya itu urusan dia dengan Allah. Tapi ada langkah-langkah yang mengarah kita ke sana gitu. Jangan sekali aja dia omongin, saya udah ngasih tahu gitu. Dia udah gede ini. Enggak begitu, kita sampaikan terus. Ya. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan kepada manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Tinggal kita yang memilih itu kayak kemana. Mau kemana pilihan kita. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita semua dikembalikan. Kita semua dikembalikan kepada Allah. Jadi inilah bagaimana kita dikepung dengan kekuasaan Allah. Tak bisa lari kemanapun. Qul innal mautal ladzi tafirruna ilaihi mulaqiku thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Katakanlah, jika kematian itu yang kamu lari daripadanya, pasti akan menemui kamu. Mbak Surya Kepala Sekolah. Kematian yang kita lari daripada hal tersebut pasti akan menemui kita. Kemudian disampaikan, disaksikan apa yang sudah kita lakukan. Alimul ghaibi wa syahadah, mengetahui yang ghaib dan yang nyata, dan dikembalikan kepadanya. Itu manusia begitu. Jadi kita ini dikepung dengan kekuasaan Allah. Lalu ngapain kita nyari kekuasaan yang lain? Ada orang yang menjilat, misalnya ya, menjilat dengan pemimpin supaya dapat sereceh nasi, sereceh uang. Padahal dengan cara itu dia menghancurkan akidahnya, menghancurkan agamanya. Ada yang mau melegalisasi barang yang gak benar, ya, barang yang maksiat, ya. Udah gimana caranya tuh supaya teratur kemaksiatan itu, kita bikin aja kota khusus misalnya, ataupun daerah khusus yang di situ bebas maksiat di sana. Sama aja itu brengsek. Jangan sampailah kita mendukung yang begitu, menjadi penjilat. Jamaah kaum takwa astain rahimakumullah, kita lanjut di ayat yang ke-71 surat Al-Qasas. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakanlah, menurut pendapatmu bagaimana jika Allah menjadikan bagimu malam terus menerus sampai hari kiamat? Maka siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya bagimu? Apakah kamu tidak mendengar?
Nah, sekarang manusia ini dilihat atau diingatkan Allah tentang kebiasaan sehari-hari yang menghilangkan perasaan sensitif, ya. Perasaan bahwa kita ini dalam pengaturan. Apa kebiasaan sehari-hari itu? Malam dan siang, ya. Kejadian malam dan siang adalah gambaran alam yang kita lihat sehari-hari, tapi kita lupa ada yang ngatur itu. Makanya disentuh oleh Allah perasaan kita bahwa kita itu ada yang ngatur dengan diingatkan, kalau kata Allah, kami jadikan malam terus menerus sampai hari kiamat, gelap terus menerus sampai hari kiamat, ya. Nggak ada cahaya, ya. Sampai hari kiamat, sarmadan ila yaumil qiyamah, dijadikan malam terus. Apa yang bisa kamu lakukan? Kira-kira begitulah mungkin Allah menyatakan. Itu pasti dunia itu hancur, ya. Tanaman gak bisa menggunakan daunnya untuk memasak makanan, ya, fotosintesis, pasti hancur. Gak usah lama-lama. Apa namanya? Selamat datang Ibu Guru Asal. Anak saya itu pernah melakukan percobaan HIV itu. Percobaannya adalah lilin ataupun alat apa sih, jenis bahan kosmetik gitu, ya. Itu ditaruh di daun, ya. Ditaruh di daun untuk apa? Untuk bisa. Kang Fatur, selamat datang. Lo pagi-pagi itu emang beratnya itu, Kang. Ya, kembali di daun itu dikasih vaselin, ya, masih ingat saya. Vaselin. Karena vaselin itu bisa anti cahaya itu, ya. Ini nanti bisa tanya sama anaknya sendiri. Jadi daun itu dikasih vaselin di sini. Nah, dibiarkan berapa hari? Ada yang dikasih vaselin, ada yang enggak, ya. Nah, berapa hari memang yang dikasih vaselin ini jadi memudar, apa namanya, daunnya itu memudar, ya. Apa aja sambil ngopi, saya kopi lah ini mah. Ya, jadi daunnya itu memudar yang dikasih vaselin. Sebenarnya itu semacam percobaan untuk menghilangkan fungsi fotosintesis pada daun, ya. Dan itu terjadi, akhirnya memudar, ya. Berarti kan nggak berguna tuh bagian daun itu, ya. Itulah gambaran kira-kira jika malam terus menerus, ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau malam itu ditambah 10 jam saja dari sekarang, ya, misalnya 12 jam ditambah 10 jam jadi 22 jam, itu berbahaya bagi kehidupan, ya. Gelap gitu kan. Kita ini kalau matahari nggak terbit sampai jam 8 pagi aja mungkin heboh sedunia mungkin, ya. Kalau di daerah Katulistiwa kan berbeda, ya. Kalau di daerah yang 4 musim itu ada matahari dengan jam yang lebih pendek atau yang lebih panjang. Dan itu dinanti-nanti, ketika malam itu pengen menanti untuk siang. Ya, karena dia bisa apa? Bisa beraktivitas.
Tapi kan kalau malam banyak juga Pak yang beraktivitas. Iya, tapi sangat terbatas. Sanggup kita menandingi hebatnya matahari itu dalam menerangi bumi? Sanggup nggak? Nggak ada. Walaupun memang jam biologis itu bisa dirubah. Ini ada penelitian, jam biologis itu bisa dirubah. Contohnya ada orang yang kerja di pabrik tertentu, kalau nggak salah di Jepang ya, kalau nggak salah bisa nanya maka Fajar, sudah pernah ke sana ya. Itu orang yang kerja di pabrik ini, dari pabrik langsung masuk ke apartemen, dan itu ketika siang hari dia tidur, sementara malam hari dia kerja. Semuanya digelapin rumahnya, khusus malam hari dia kerja digelapin. Diterangin, ketika malam hari diterangin di pabriknya. Dan itu ternyata bisa berubah. Jam tubuh kita bisa berubah, laparnya jadi bisa berubah gitu ya. Termasuk jam ngantuknya, ya sekarang jam ngantuk bener ya. Gitu. Bisa berubah. Tapi kan butuh banyak hal untuk menerangi pabriknya di malam hari, berapa ribu watt ya. Berapa ribu watt dibutuhkan untuk sedikit menyamai matahari. Itu sedikit karena cuma paling hebat pabriknya 1 hektar paling banyak. Jadi rasa sensitif kita terhadap alam itu diingatkan oleh Allah. Coba kalau malam itu dibuat terus menerus hingga hari kiamat, hancur tuh kehidupan kita. Ya. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya." Siapa Tuhan selain Allah yang mendatangkan kepadamu cahaya? Siapa? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa datangin cahaya kayak gini? Ada kan? Ya. Kadang-kadang gitu manusia itu oke, kadang-kadang melihat sinar matahari di pagi hari, kadang naik ke gunung gitu untuk mencari sunrise dan sunset ya. Tapi sedikit saja, padahal kita temui setiap hari. Ya. Betapa rindunya orang-orang daerah kutub utara sana dengan matahari, karena malam terus-terusan ya, bisa sampai berapa? Sampai 20 jam kalau nggak salah malam. Ketemu cuma 4 jam matahari. Alhamdulillah lah kita di Indonesia, mataharinya hampir imbang ya. Tapi ada yang cuma ketemu 4 jam, bahkan ada yang bilang 2 jam. Hampir nggak pernah nongol matahari di kampung tersebut. Bahkan kalau begitu nanti sholatnya gimana ya? Ya ada fatwanya sendiri tuh. Kalau begitu kita cuma ketemu 4 jam, itu gimana sholat zuhur, gimana sholat asar? Apa enggak sholat zuhur dan sholat asar? Itu tetap ada kewajiban. Jangan salah, sampai di sampai di luar angkasa pun tetap punya kewajiban sholat. Waktu saudara kita dari Malaysia itu naik ke luar angkasa ya, itu ada kurang lebih katanya, ini kata disebutkan ada sekitar 9 orang muslim yang sudah naik ke luar angkasa, astronot berarti ya. Dan dia mengusulkan agar ketika lagi ketemu di stasiun luar angkasa internasional, itu sholatnya sesuai aja dengan Ka'bah. Ini yang dari Malaysia waktu Indonesia kan, kira-kira itu waktu Malaysia. Kemudian yang mungkin dari Rusia atau Kazakhstan pakai waktu, jadi nggak pernah jamaah gitu. Dia mengusulkan untuk kewajiban sholat astronot itu disesuaikan dengan jadwal Mekah.
Jadi jamaah kampung takwa asdan rahimakumullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini ya, mungkin ada yang lagi nyiapin buah-buahan, lagi nyiapin dagangan, lagi menyiapkan brosur-brosur untuk berdagang, lagi menyiapkan pakaian dan sebagainya untuk menuju ke sawah. Ada juga yang lagi menyiapkan alat-alat bengkelnya kalau dia bekerja di bengkel ya. Coba kita perhatikan, itu kita nyiapin tuh biasanya menjelang subuh atau sesudah subuh. Kita berharap agak terang sedikit biar kita enak bisa jalan dan sebagainya. Jadi betapa indahnya ketika subuh memecah malam. Subhi idza tanafas disebutkan sebagai subuh yang bernafas. Jadi itu disebutkan seolah-olah subuh itu adalah makhluk yang mengeluarkan nafas. Dan memang subuh itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Karena terjadinya subuh adalah dengan kekuasaan Allah. Coba kita ingat-ingat yang seperti ini ya, karena sudah terbiasa jadi lupa kita. Ya. Coba tuh kita nggak usah sampai hari kiamat deh, 2 hari aja tuh malam terus. Waduh, berat itu ya. Makanya ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo siapa Tuhan selain Allah yang bisa mengeluarkan cahaya. Sampai sekarang itu manusia nggak pernah bisa untuk menahan terbitnya matahari itu ya. Makanya di zaman Nabi Ibrahim itu disebutkan ya, orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah itu disuruh untuk, kata Nabi Ibrahim kan gitu ya, Tuhanku menerbitkan matahari dari sebelah timur. Kalau engkau mengaku Tuhan, terbitkanlah dari sebelah barat. Fabuhitalladzi kafar, maka diamlah orang kafir itu. Nggak usah dari barat, dari selatan itu misalnya, utara. Itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa alam ini dikuasai dan kita nggak berkuasa apapun terhadap alam ini. Betapa kita lemah. Kita di Indonesia berasa sekali ya, karena berapa kali banyak bencana alam. Berat benar ya. Kemudian di ujung ayatnya disebutkan, afala tasma'un, mengapa kamu tidak mendengar? Ya. Kamana tah celi, kamana tah pendengaran kuping Anda? Ya. Kamu setiap hari mungkin didengarkan ayat-ayat Allah, disampaikan ayat-ayat Allah, ya, disebutkan, dibacakan, baik ayat kauliyah atau kauniyah, ya, sudah ada di diri kita, wafil afaq, dan di ufuk dan di alam raya ini ada ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Ya. Di sini disebutkan, maaf Pak, soalnya pagi-pagi saya tidur gitu. Iya, makanya semangat lah untuk, memang godaan lah, saya juga sama, kalau lagi ngantuk juga gitu. Itu godaan kita. Ya. Afala tasma'un, kenapa kamu tidak mendengar? Ya. Dipakai untuk apa itu dua telinga kita? Allah ngingetin. Ya. Berat ini ya memang ya. Kita disadarkan bahwa kita sangat tergantung oleh Allah. Dari hal kebiasaan sehari-hari, sampai di bawah. Dari hal yang dia lakukan sehari-hari, dia lihat sehari-hari, dan dia tergantung dengan alam itu sehari-hari.
tak dengekan lah. Seperti itu ya. Jadi jamaah kampung takwa asnan rahimakumullah, Al-Quran menggedor hati kita ya, supaya jalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang pernah kita lakukan kita kikis ya. Kita hilangkan. Kita ingat lagi bahwa dengan gampang kita bakal dihancurkan oleh Allah seperti hancurnya Fir'aun, hancurnya orang-orang jahiliyah yang ditenggelamkan di bumi misalnya. Aliyah safilah, atas dibikin ke bawah, bawah dibikin ke atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.